Halo teman-teman semua, kali ini abang akan mereview Layangan Putus episode 3 bagian B ya. Buat kalian yang mau nonton film ini secara full, kalian bisa nonton di aplikasi WeTV ya. Tapi buat kalian kaum bokeh, kalian bisa lihat link di bawah ini. Kalian cukup mengumpulkan angka atau huruf yang ada di video ini, lalu kalian merangkainya menjadi satu. Kalian masih bingung juga? Begini nih caranya. Selama abang menceritakan alur film ini, kalian akan melihat angka atau huruf yang berjalan. Selama alur cerita berjalan kalian gak boleh skip video ini, kalau kalian skip sudah pasti kalian akan ketinggalan angka atau huruf yang berjalan. Setelah lengkap semua, kemudian kalian tulis di buku atau screenshot kemudian kalian ketik di mesin pencarian. Mudah kan? Kalian langsung nonton deh secara full. Abang yakin kalian pasti bertanya, Bang kenapa sih gak langsung aja dikasih linknya? Tentu saja abang akan menjawab, kalau mau gampang, nonton saja langsung di aplikasi WeTV dan berlangganan di sana. Di sini abang cuma mau mereview dan membacakan alur ceritanya saja, sebagai bonusnya abang kasih linknya. Oke episode 3 bagian B kita mulai ya. Lanjutan episode sebelumnya, Lola melihat Aris dan teman-temannya sedang menikmati suasana malam di klub. Aris pun meminta izin pada teman-temannya untuk pergi duluan karena ada keperluan yang lain. Kinan merasa khawatir dengan Aris. Kinan menelpon Aris tapi gak bisa terhubung. Saat mau pulang, Aris menelpon Lydia dan menanyakan kabarnya. Aris tak bisa menelpon Lydia berlama-lama, karena dia harus buru-buru pulang. Mama Kinan menelpon Kinan. Mama Kinan menanyakan keadaan Kinan dan keluarganya. Kinan menjawab sambil menangis, semuanya baik-baik saja mah, Mas Aris juga sering mengantarkan Raya pergi ke sekolah. Setelah menerima telepon, akhirnya Aris pulang ke rumah. Aris menghampiri Kinan yang sedang duduk di kursi sofa. Kinan pun merasa sangat bersedih. Kinan katakan, kalau Aris punya janji dengan Raya untuk membaca buku dongeng, hanya cerita dongeng mas kata Kinan. Kinan pun bercerita kalau tensi darahnya naik, ia akan pergi ke dokter besok pagi. Aris pun dengan nada pelan, kalau dirinya sudah ada janji. Tetapi Kinan bilang, kalau tensinya naik seperti waktu dirinya mengandung anak pertamanya, Aris pun menyetujuinya untuk mengantar Kinan ke dokter besok pagi. Saat Kinan tengah tertidur, Aris mengambil HP-nya dan mengirim pesan pada seseorang. Pagi harinya Kinan bersiap untuk pergi ke dokter, tetapi sebelum berangkat Kinan ditelepon dari rumah sakit. Kalau jadwalnya periksa diundur sore hari, Kinan pun memberitahu Aris kalau jadwalnya ke dokter diundur sore hari ini. Aris pun dengan sedikit bingung, dan memaksa mengajak Kinan untuk periksa ke dokter lain saja. Aris katakan, kalau sore takutnya aku gak bisa jemput, dan pasti macet banget. Kinan katakan, kalau dirinya sudah gak ada energi untuk ngejelasin semuanya dari awal lagi. Dengan sedikit terpaksa, Aris pun bersedia mengantar Kinan untuk pergi ke dokter sore ini. Di dalam rumah sakit, Dita diajak Dokter Wira untuk pergi berkencan. Tetapi Dita menolaknya, dia beralasan kalau dirinya sudah ada janji bersama Dokter Andre. Dokter Andre sedikit bingung dan mengatakan, iya, kalau dirinya sudah ada janji bersama Dita sore ini. Pulang kantor, Aris langsung pergi ke rumah Lydia. Lydia katakan kalau dirinya sudah sangat kangen sekali. Lydia pun langsung mengajak Aris ke kamarnya. Di lain tempat, Dita dan Andre berdua di dalam mobil. Dita katakan, kalau dirinya kesal dengan Dokter Wira yang selalu mengejarnya. Andre katakan ada dua hal, kenapa kalau cowok itu selalu mengejar-ngejar cewek. Yang pertama, dia sangat penasaran dengan cewek yang sulit didekati. Lalu yang kedua, Andre mengatakan kalau cowok itu benar-benar suka. Di lain tempat, Kinan sedang merasakan sangat kesakitan di perutnya. Kinan merasa diri sudah tidak kuat lagi. Kinan pun berusaha untuk menelpon Aris, tetapi Aris sulit untuk dihubungi. Ia pun berusaha menelpon Mbok Asisten langsung pergi ke kamar Kinan. Alangkah terkejutnya, Mbok Asisten menemukan Kinan sedang duduk lemas di kamar mandinya. Mbok Asisten pun berteriak meminta bantuan kepada Lastri. Lastri diminta untuk menelpon Aris. Tetapi lagi-lagi Aris sulit untuk dihubungi. Akhirnya Mbok Asisten menelpon Lola, kemudian Lola juga langsung menelpon Dita. Lola meminta Dita untuk langsung pergi ke rumah Kinan dan membawa Kinan ke rumah sakit. Di saat waktu yang bersamaan, Aris malah bersenang-senang dengan selingkuhannya. Kinan yang sedang kesakitan tetapi Aris sedang menikmati hari bersama Lydia di dalam kamar. Lola pun datang menemui Dita. Lola meminta Mbok Asisten untuk menghubungi Aris.
Tetapi tetap tidak bisa dihubungi. Kinan pun terbaring sendirian di dalam rumah sakit, dan episode 3 bagian B pun selesai. Nantikan episode berikutnya ya, hanya di channel ini.